Jadi selama ini kan orang menganggap perpustakaan itu hanya untuk menyimpan buku saja. Iya. Itu Bu Padahal Novi. Tetapi sebenarnya itu sangat berguna sekali. Kalaupun dia belum pernah berkunjung, dia belum pernah punya kartu anggota, kita siap untuk menerima membuatkan secara online untuk kartu anggota dan langsung jadi kita print langsung jadi di situ. Jadi kartu anggota tuh gratis buat gratis. Juga mendapat penghargaan se-Indonesia ya. Kita dapat peringkat ke-8 untuk kegiatan program TPBIS. Selama ini kan Bu ya orang-orang menganggap arsip itu remeh, remeh bener. Jadi dianggap sepele lah. Padahal kita nggak bisa bekerja Bu, nggak bisa kita kerja kalau nggak ada arsip. Ya. Dan arsip itu kalau istilah katanya Bu, arsip hilang jiwa melayang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam program kami Bupati Pesawaran Menyapa. Kali ini kami sedang berkunjung di salah satu dinas yang gedungnya bagus sekali nih pemirsa. Ini adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesawaran, di mana kepala dinasnya adalah Ibu Halimah Zakaria SEMM yang saat ini sudah bersama saya. Assalamualaikum Bu Halimah. Waalaikumsalam. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Iya Bu, kita sengaja berkunjung ke kantor Ibu. Kantornya bagus banget ya. Alhamdulillah. Sudah berapa lama nempatin kantor baru? Sudah, alhamdulillah dari Januari 2024. 2024, hampir setengah tahun ya? Iya, hampir setengah tahun. Terus gini Bu, mungkin kita bisa menyampaikan ke pemirsa nih. Ini kan mencakup dua ya dinas Ibu ya? Iya. Perpustakaan dan kearsipan. Mungkin Ibu bisa jelaskan satu persatu tugas dan fungsinya, juga mungkin ada program-program yang bisa disampaikan, silakan. Iya, siap. Terima kasih kepada Bu Novi yang alhamdulillah sudah bisa berkunjung ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dan kami juga bersyukur karena kami sudah di tempat gedung baru yang sangat megah. Artinya ini juga gedung ini adalah berkat dukungan dari Pak Bupati kita, Bapak Dr. Haji Dendi Ramadona STMTRIP. Dan beliau sangat mendukung terjadinya gedung ini karena beliau sudah menyiapkan lahan terlebih dahulu. Lahannya udah ada dulu. Ya. Dan kalau kita nggak ada lahan tidak akan terjadi gedung seperti ini yang megah. Ya, support luar biasa dari Pak Bupati kita. Kemudian kita juga ada Bunda Literasi. Bunda Literasi itu ada Bu Hajah Nanda Indira Dendi SEMM. Beliau juga sangat mendukung program-program kami khususnya untuk di bidang perpustakaan. Ya, karena di situ banyak sekali kegiatan-kegiatannya. Untuk program kita rincinya dari pertama program perpustakaan dulu ya, baik program perpustakaan di bidang perpustakaan ya Bu Novi, itu kami unggulannya adalah program TPBIS. Apa itu TPBIS? TPBIS itu transformasi perpustakaan inklusi berbasis sosial. Nah, TPBIS adalah program nasional. Program nasional berarti untuk se-kabupaten se-Indonesia. Ya. Dan alhamdulillah program-program ini tentu sangat kita support ya, dan support juga dari pemerintah daerah. Pastinya Bapak Bupati yang sangat cerdas ya. Beliau itu luar biasa sekali, artinya kinerjanya soleh juga, dan alhamdulillah ya semangatnya luar biasa. Bapak Dr. Haji Dendi Ramadona STMTRIP. Jadi untuk kegiatan TPBIS itu ternyata adalah program nasional ya? Program nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 itu tentang perpustakaan. Ya, alhamdulillah sekali ya, artinya di
gedung ini sangat megah, jadi benar-benar luar biasa buat kami untuk melayani pengunjung-pengunjung seperti itu. Jadi selama ini kan orang menganggap perpustakaan itu hanya untuk menyimpan buku saja, itu Bu Novi. Tetapi sebenarnya itu sangat berguna sekali, fungsinya sangat besar. Artinya di situ ada perpustakaan itu adalah pusatnya informasi, pusatnya memang untuk menyimpan buku, tapi pusat informasi, pusat kegiatan, pusat untuk kebudayaan ya, pusat budaya juga. Dan artinya kan terkait dengan buku ini akan menambah cerdasnya masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Pesawaran, artinya apalagi untuk milenial, anak-anak TK, PAUD itu sangat sekali kalau memang berkunjung itu luar biasa untuk bisa meningkatkan literasinya masyarakat. Itu untuk perpustakaannya. Kalau kearsipan sendiri Bu? Kalau untuk kearsipan itu terkait dengan kearsipan, di sini kita punya unggulan terkait dengan program kegiatan Sri Kandi. Apa itu Sri Kandi? Sri Kandi itu adalah kegiatan yang kegiatan yang berdasarkan dari Presiden, Presiden Peraturan Presiden nomor 95. Nomor 95 tahun 2018 itu tentang sistem pemerintah berbasis elektronik, yaitu SPBE. Jadi karena kan selama ini kan khusus untuk Indonesia mungkin itu menghemat kertas menghemat untuk waktu. Nah, kalaupun kita udah melalui SPBE, ya artinya terkait dengan kegiatan percepatan pelaksanaan untuk kegiatan Sri Kandi itu pasti memberikan bantuan terhadap pemerintah. Nah, selama ini kan kita kalau pakai yang manual itu kan mengirim surat dulu melalui kertas-kertas dan lain sebagainya. Kalau melalui SPBE ini kan langsung kita langsung online gitu, melalui elektronik seperti itu. Iya, baik. Baik Bu, kita mungkin bahas satu persatu dulu Bu tentang perpustakaan. Ini di belakang kita ini adalah salah satu rak buku ya, yang penuh dengan aneka macam buku yang ada di kantor dinas perpustakaan dan kearsipan. Bu, buku-buku di sini nih didapat dari mana? Iya, itu kalau untuk buku-buku itu pastinya itu dari pembantuan ya, hibah. Hibah itu dari pusat, dari Perpusnas, kemudian juga hibah dari Unila, universitas, bisa juga dari hibah dari perorangan. Oh boleh ya, jadi boleh. Kalau orang mau taruh buku boleh? Bisa. Dan alhamdulillah buku kita sudah mencapai 22.000 eksemplar. Jumlahnya? Ya, jumlahnya. Terus di sini apakah dibuka ada jam-jam tertentu kalau masyarakat mau numpang baca? Iya, itu ada. Artinya jam kerja ya. Oh, jam kerja kerja itu dari jam 7.30 sampai dengan kalau kita di hari Senin sampai dengan hari Kamis itu di jam 16.00. Kemudian di hari Jumat itu kita bisa sampai dengan jam 16.30 gitu. Untuk pelayanan kunjungan perpustakaan. Dan alhamdulillah ini karena sesuai dengan gedung juga ya Bu Novi, kami sudah menyiapkan itu ada ruangan-ruangan, ruangan membaca untuk anak, ruangan baca untuk remaja, ruang baca untuk disabilitas kemudian ruang baca untuk komputer kita ada di atas komputer, kemudian juga ruang untuk musola kita ada musola. Sudah ada, jadi fasilitasnya ya jadi alhamdulillah sarana dan prasarana yang ada di tempat ini pemirsa memang sangat lengkap. Tadi kita sudah keliling-keliling juga, sangat lengkap dan masih baru, jadi masih sangat terjaga dengan baik dan mungkin ini juga bisa lebih membuat nyaman pengunjung nyaman dan juga kita AC ya, ruangan AC, kemudian kita ada wifi gratis. Di sini juga sebelah kanan kita tuh ada tempat bermain anak itu sengaja disiapin untuk siapa tuh? Untuk anak-anak bermain. Memang sebenarnya kita harus ada ruang taman bermain untuk anak. Tapi dalam hal ini karena kita masih kurang tempat ya Bu, insya Allah nanti kita. Tapi dalam ruangan tuh ada juga ya, ada ruangan yang itu ruang baca anak. Ruang baca anak itu ada ruang untuk menggambar, ada meja, ada kursi seperti itu. Kemudian ada untuk bermain untuk alat-alat seperti misalnya kayak patung-patung itu ya, patung
manusia, supaya anak-anak tuh bisa di mana jantung, di mana hati, seperti itu kan, itu jadi, kita bisa jelaskan. Jadi edukasi, syarat dengan edukasi di sini ya. Iya, Terus betul. apakah di sini ada karyawan yang khusus untuk melayani tamu? Misalnya ada yang datang mengarahkan, bantuin cari buku, terus kalau mau pinjam gitu gimana? Iya, ada. Yang pertama kali kalaupun ada pengunjung untuk hadir, untuk datang ke perpustakaan kita, kita di depan ada resepsionis itu Bu Novi, itu pastinya kita ada, kalaupun dia belum pernah berkunjung, dia belum pernah punya kartu anggota, kita siap untuk menerima, membuatkan secara online untuk kartu anggota, dan langsung jadi, kita print langsung jadi di situ. Jadi kartu anggota tuh gratis buat gratis sekali. Jadi kita juga berharap sekali kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak milenial ya, mahasiswa, masyarakat Kabupaten Pesawaran, tokoh adat ya, artinya tokoh masyarakat, silakan untuk berkunjung ke perpustakaan, karena disinilah tempat menimba ilmu, gudangnya informasi, membuat kita cerdas dan bisa kita menuju ke cita-cita kita yang kita harapkan. Terus bagi mereka yang mau pinjam, syaratnya harus jadi kartu anggota, kartu anggota dulu? Iya, kita daftar dulu, mempunyai kartu anggota, kemudian baru kita bisa pinjam. Dan itu jarak waktunya itu 2 minggu. Oh, 2 minggu, 2 maksimal minggu 2 sampai minggu. dengan 1 bulan. Iya. Terus kalau orang yang mau naruh buku itu ya diterima dengan baik ya Bu? Atau? Kita ada ada pegawai kita, artinya memang kita sudah tempat-tempatkan, masing-masing punya tupoksi untuk yang di bagian yang mau pengunjung buku, itu ada pendamping-pendampingnya. Iya, baik Bu. Bu, ini Bu, ada program apa Bu yang telah dilakukan oleh perpustakaan dalam rangka meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat khususnya di Kabupaten Pesawaran ini? Pastinya kita karena terkait dengan program perpustakaan ya, bidang perpustakaan itu mempunyai program TPBIS tadi itu Bu Novi, salah satunya yaitu transformasi inklusi berbasis sosial. Dan TPBIS ini, program TPBIS ini adalah program nasional. Nah, pastinya untuk yang sejauh mana eksistensi itu, pastinya kita akan pelibatan masyarakat terdahulu. Melibatkan masyarakat terkaitan dengan layanan. Pertama kita memang ada pusling Bu Novi. Apa tuh pusling? Pusling mobil keliling. Mobil keliling. Iya, ada perpustakaan keliling ke masyarakat-masyarakat. Itu ke sekolah atau kemana? Ke sekolah, ke masyarakat juga. Setiap hari? Sekolah-sekolah. Itu ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Jadi artinya kan terjadwal itu untuk kecamatan dan desa-desa. Itu kita bawa di mobil keliling. Kemudian juga di samping dengan pusling, kita tentu sesuai dengan layanan baru kita, karena kita punya gedung baru, jadi kita pastinya banyak sekali kegiatan-kegiatan Bu Novi. Terkait dengan kegiatan-kegiatan pelibatan masyarakat seperti UMKM, ya kita libatkan organisasi-organisasi, kemudian juga kita di samping kita libatkan masyarakat, penggiat-penggiat literasi juga, penggiat literasi. Nah, disitulah kita akan mengadakan pelatihan-pelatihan. Pelatihan apa nih? Pelatihan misalnya kita di situ pelatihan cara membuat sabun cuci tangan. Nah, kebenaran waktu itu kami masih di gedung lama, ya pelatihan tersebut. Yang ngasih pelatihan dari kita? Iya, yang ngasih pelatihan membuat sabun cuci itu kita melibatkan ada mahasiswa Muhammadiyah. Ya itu Muhammadiyah itu artinya punya inspirasi lah gitu kan, untuk mengimplementasikan kepada khususnya masyarakat penggiat literasi. Dan itu kita undang juga Bu, ada masyarakat penggiat literasi kita undang juga bersama-sama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di situ. Nah, itu banyak sekali Bu, artinya sabun cuci itu alhamdulillah sudah kita pakai, dan ada juga masyarakat penggiat literasi itu sudah memasarkan. Jadi bisa dapat uang dari situ. Bisa dapat uang. Kewirausahaan misalnya dari anak mahasiswa itu, mereka juga sudah mengusahakan itu membuat buket seperti ulang tahun atau ucapan orang yang sudah wisuda seperti itu, bukan kita kasih bunga ya Bu. Nah, itu dari anak-anak mahasiswa gitu ya. Kemudian ada lagi Bu Novi terkait dengan wedang jahe itu dari ibu-ibu penggiat literasi. Ya, ibu-ibu penggiat literasi juga itu dari mereka membuat wedang jahe, dan itu juga sudah artinya sudah kita
pasarkan juga dari ibu-ibu. Sudah ada hasilnya. Iya, sudah ada hasil untuk pembuatan wedang jahe, untuk pembuatan peyek. Itu peyek enak sekali, Bu. Gitu ya. Peyek kacang, peyek ikan teri itu juga dari kita juga. Itu artinya hasil kita mengumpulkan peningkatan terkaitan pelibatan masyarakat. Hasil dari pelatihan. Iya, pelatihan untuk pelibatan masyarakat. Dan ini juga alhamdulillah dukungan dari Ibu Bunda Literasi. Bunda Literasi kita sangat support dan alhamdulillah beliau kalau ada sesuatu kegiatan atau pelatihan beliau siap hadir untuk menghadiri kegiatan-kegiatan tersebut. Yaitu Bunda Literasi kita Ibu Hajah Nanda Indira Dendi SEMM. Ibu tadi Ibu sampaikan tentang penggiat literasi. Sejauh ini di Kabupaten Pesawaran yang Ibu tahu, apakah literasi ini sudah berjalan dengan baik, Bu, kalau di Kabupaten Pesawaran ini, Bu? Iya. Alhamdulillah itu literasi bukan dalam arti literasi dari Dinas Perpus dan Arsip saja kan, pastinya literasi dari OPD-OPD lain. Itu pasti mereka juga punya literasi, punya kinerja untuk mengajak, artinya bagaimana cara mengangkat itu program-program kita melalui literasi. Dan kami juga, Bu, terkait dengan program kegiatan pelatihan-pelatihan tersebut, kami ada juga kaitan dengan publikasi, promosi. Pastinya kalau kita tidak sebarkan atau tidak artinya expose kepada masyarakat tidak tahu. Yaitu melalui publikasi atau promosi dengan IG, dengan Facebook ya. Kemudian dengan Facebook, IG dan TikTok. Dengan media sosial. Alhamdulillah alhamdulillah. Baik, mungkin Bu. Itu, Bu, yang untuk Terus ini ada prestasi tadi kita sempat ngobrol prestasi-prestasi yang sudah dicapai. Alhamdulillah Ibu juga kami karena sangat didukung oleh Ibu Bunda Literasi dan Bapak Dr. Haji Dendi Ramadona, beliau juga sangat support terkait dengan program-program yang kita sudah laksanakan. Itu kita mendapatkan penghargaan dari Perpusnas Republik Indonesia, yaitu pada tahun 2023. Apa itu penghargaan? Penghargaan yang pertama itu dari kabupaten terbaik, Bu, kita. Juga mendapat penghargaan se-Indonesia ya. Kita dapat peringkat ke-8 untuk kegiatan program TPBIS. Kemudian juga desa juga dapat penghargaan dari advokasi kemitraan tahun 2023, yaitu Desa Purworejo, Kecamatan Negeri Katon. Kemudian Desa Sanggi, Kecamatan Padang Cermin, dan Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan. Jadi 3 desa ya dapat ya? Iya. Dan kemudian ada lagi Desa Sanggi ini dapat inovasi layanan digital terbaik. Desa Sanggi ya, Kecamatan Padang. Jadi sudah melek teknologi sekali ya kalau dapat penghargaan digital itu, Bu. Iya. Kemudian, Bu, alhamdulillah syukur tadi ada pustakawan kita, pustakawan terbaik, yaitu mendapat kategori dia perseorangan atas nama kabupaten yang mendapatkan penghargaan, yaitu Bapak Des Julian. Dari sini? Iya, dari sini. Apa, Bu, Bapak prestasi Julian. Beliau apa kok bisa dapat itu karena prestasi beliau kan dia presentasi di pusat untuk menyampaikan program kegiatan kita terkait dengan program TPBIS ini, Bu Nopi. Nah, itulah artinya kegiatan kita itu sangat baik ya di tingkat nasional pusat, di pusat kita urutan ke-8 di tingkat nasional. Dan harapan saya, Ibu, harapan saya kepada masyarakat Kabupaten Pesawaran, marilah masyarakat Pesawaran khususnya anak-anak milenial, anak-anak mahasiswa gitu. Marilah kita berkunjung ke perpustakaan yang megah ini, yang artinya atas perjuangan Pak Bupati kita, Bapak Haji Dr. Dendi Ramadona, beliau sangat antusias sekali untuk segala macam program di Kabupaten Pesawaran. Jadi mari berkunjung ke perpustakaan Kabupaten Pesawaran untuk menimba informasi. Artinya karena informasi itu adalah dari buku, Bu. Buku ini ada segala macam informasi di dalam buku itu. Jendela dunia. Mari kita bersama-sama meningkatkan literasi kita untuk membaca di perpustakaan Dinas Perpustakaan Kabupaten Pesawaran. Pernah nggak sih kita berpikir bahwa hidup kita sekarang jauh lebih mudah?
listrik sudah banyak membantu dalam semua sisi kehidupan kita. Di saat listrik di rumah terkendala, disitulah kita tahu bahwa listrik sudah menjadi candu bagi kehidupan kita. Tapi jangan panik, sekarang sudah tersedia aplikasi PLN Mobile. Aplikasi yang sangat membantu, mudah dan praktis bagi kita sebagai pelanggan PLN. Dari petugas gangguan PLN, Bu. Oh, dari PLN ya, Mas. Terima kasih. Siap, Ya. ya, Ibu, sama-sama. Assalamualaikum. Terus Ibu dari petugas gangguan PLN, Bu, ingin meriksa meteran ya? Silakan, Mas. Itulah manfaatnya dari PLN Mobile. Dengan satu jari, tinggal klik, petugas langsung datang. Mudah kan? PLN Mobile, semua makin mudah. Bu, tadi Ibu sudah panjang lebar menjelaskan tentang bagaimana eksistensi dari Dinas Perpustakaan Iya, siap. berikut dengan prestasi-prestasinya. Nah, Siap. kalau kearsipan sendiri, Bu, mungkin masyarakat juga pengen tahu nih, apa saja yang diarsipkan kalau di sini, Bu? Tentu kearsipan itulah sangat penting ya Bu ya. Artinya kan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 itu tentang kearsipan. Artinya itu sangat penting sekali. Selama ini kan Bu ya, orang-orang menganggap arsip itu remeh, Iya. remeh bener. Jadi dianggap sepele lah. Iya, Padahal padahal kita itu nggak bisa penting ya. bekerja Bu, nggak bisa kita kerja kalau nggak ada arsip. Oke. Ya. Dan arsip itu kalau istilah katanya Bu, arsip hilang jiwa melayang Bu. Oh, gitu ya. Iya. Segitu pentingnya Iya, arsip segitu itu. pentingnya. Jadi dalam hal ini karena arsip itu adalah artinya Dokumen yang sangat penting. dokumen yang sangat penting yang harus kita simpan, Oke. yang harus kita simpan baik-baik. Dan apa saja yang kita arsipkan tentu banyak sekali Bu. Di situ ada arsip aktif, ada arsip non aktif, ada arsip dinamis, ada arsip statis. Oke. Nah, arsip statis itu tuh sangat sekali penting Bu. Bukannya tidak penting yang lain, tapi penting sekali gitu di arsip statis ini Apa itu, adalah Bu? arsip permanen Apa yang misalnya tidak tuh? bisa dihilangkan. Seperti misalnya kita pelantikan bupati, Oke. itu tidak bisa hilang. Dokumennya. Dokumennya, bukan pelantikan di bupati saja, misalnya pelantikan kepala desa, dewan, seperti itu ya Bu ya. Kemudian punya Itu kita dalam bentuk foto? ijazah. Dalam bentuk foto atau apa, Bu? Iya, itu dalam waktu fisik Bu. Oh, Harus fisiknya ada fisik, fisiknya. fisik Oke, kita oke. harus simpan. Karena kan memang sekarang udah media ya Bu ya, tapi kan di media kan sekarang belum jalan Bu, tapi kan kita ada di bagian fisiknya. Fisiknya. Itu di tempat menyimpannya khusus? Khusus itu ada, artinya apa namanya itu Ada ruangan khusus? gudang, ada Ada gudang gudang. khusus, Artinya oke. itu kan bidang kearsipan tuh ada khusus untuk penyimpanan arsipnya. Seperti Paling itu. lama, kira-kira Ibu tahu nggak? Paling lama tahun berapa tuh yang tersimpan di sini? Oh, Bu? nah itu Terlama. itu terkait dengan berdirinya Kabupaten Kabupaten Pesawaran, Pesawaran. ya. Nah, disitulah kita sudah mempunyai arsip-arsip. Oke. Nah, Kabupaten Pesawaran itu kan berdirinya di tahun artinya terlaksana ya, diresmikan itu tahun 2008 kalau nggak salah. Dari sejak itulah sudah mulai Iya, diarsipkan sudah segala mulai ada kegiatannya. kearsipan. Apakah masyarakat boleh tahu, Bu? Iya. Isinya apa saja gitu tentang kearsipan di sini? Terus Iya. untuk mereka tahu tuh gimana caranya? Intinya kalau untuk arsip itu Bu Novi, untuk masyarakat boleh Boleh tahu tahu, ya boleh. Tetapi dalam hal ini bolehnya di mana? Dengan catatan, ada gitu kan? batasannya Iya, ya? ada batasan. Dengan catatan arsip itu arsip yang sifatnya seperti apa? Oke. Sifat arsip terbuka. Boleh saja itu dari masyarakat mengetahuinya. Apa tuh kalau arsip terbuka misalnya apa? Ya, arsip terbuka tuh misalnya arsip yang inaktif ya, arsip yang tidak, yang biasa Bu, yang Oke. tidak harus kita seperti kalau arsip Bukan rahasia gitu bukan ya? rahasia, bukan rahasia. Jadi artinya tidak semua harus kita akses Bu, Iya, karena kan oke. arsip itu perlu kita simpan. Makanya dikatakan arsip yang harus kita akses ya bisa di ke masyarakat, yang masyarakat tidak boleh tahu ya itulah harus kita simpan. Jadi rahasia dari Kabupaten Pesawaran ini Rahasia. ada di sini nih ya? Iya, rahasia. Terus ini benar-benar penjagaannya begitu ketat mungkin Bu? Jangan Iya. sampai ada hal-hal yang mungkin tidak boleh Iya. diketahui untuk terus disimpan. Iya,
Ya, jadi memang sebenarnya Bu kan kita kalau untuk penyimpanan seluruhnya Bu, kita belum ada tempat. Jadi lagi masing-masing OPD yang siap untuk menyimpan arsipnya masing-masing. Karena dalam hal ini kan kita harus punya gedung khusus ya. Gedung khusus Bu, ya. Gedung dipo ya, dipo arsip. Sedangkan dipo arsip kita ini belum ada seperti itu. Jadi masing-masing untuk menyelamatkan arsipnya disimpan di tempat masing-masing. Seperti itu. Dan karena juga Bu, kami juga di dalam kearsipan ini kami juga sudah ada kegiatan program ke OPD-OPD lain, seperti kita pengelolaan arsip, pembinaan arsip di OPD-OPD. Jadi kita menata Jadi ini kalau dinas Ibu ini semua terkait dengan semua OPD dong ya? Iya. Karena semua OPD itu arsipnya ada di sini. Iya, gitu. Jadi nggak ada di sini Bu. Nggak ada masih di sini, karena kita belum ada disimpan dipo. Masing-masing tadi masing-masing dulu. Karena kan harus ada dipo Bu. Kalau dipo itu kan dia tahan segala-galanya Bu, gedung yang penuh besi-besi semua. Kita belum memadai. Jadi untuk di kabupaten memang sebenarnya Bu masih banyak kok kabupaten-kabupaten yang belum ada dipo, masih banyak gitu kan. Akan menuju ke situ. Iya, tapi insya Allah di OPD-OPD untuk bisa merapikan arsipnya, untuk bisa menata arsipnya yang sesuai dengan peruntukannya. Jadi itulah gunanya kearsipan untuk membawa supaya pekerjaan-pekerjaan kita itu aman. Seperti itu. Baik. Ibu, kita sampai di penghujung obrolan Bu. Jadi masyarakat sekarang sudah banyak yang tahu bagaimana fungsi dari perpustakaan dan kearsipan atau dinas perpustakaan dan kearsipan khususnya di Kabupaten Pesawaran dengan segala eksistensi dan prestasinya juga tadi. Mungkin Ibu ingin menyampaikan apa Bu tentang harapan juga mungkin pesan khusus dari Pak Bupati mungkin ada nggak untuk dinas ini, silakan Bu. Terima kasih Bu Nopi. Alhamdulillah juga ini kehadirannya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Mudah-mudahan adanya program ini ya, program Bupati Menyapa akan artinya menggerakkan semua OPD di dalam programnya supaya lebih meningkat dan maju. Ya, sesuai dengan Pesawaran semakin maju, semakin jaya. Nah, mudah-mudahan juga harapan saya kepada masyarakat terkait dengan perpustakaan dan kearsipan. Pastinya kalau perpustakaan, mari kita berkunjung untuk anak-anak, masyarakat khususnya. Ayo bersama-sama kita berkunjung ke Dinas Perpus, atau ke Gedung Perpus ya, ini Gedung Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Pesawaran. Untuk bisa supaya mencerdaskan khususnya Kabupaten Pesawaran yang sesuai dengan misi Pak Bupati kita, yaitu misi ketiga untuk bidang perpus, artinya mewujudkan sumber daya manusia sehat jasmani dan rohani, cerdas, unggul dan kreatif. Itu untuk misi ketiga yang Pak Bupati terkait dengan perpustakaan. Itu tadi misi untuk perpustakaan. Kalau untuk misi kearsipan sendiri gimana Bu? Kalau untuk misi kearsipan itu pas benar dengan Sri Kandi itu Bu. Ya, artinya kan memang Bapak Bupati kita betul-betul artinya memang Bapak Bupati yang cerdas, yang soleh, betul-betul dia bisa artinya menyampaikan kepada masyarakat kabupaten khususnya. Nah, jadi misi yang ketiga untuk yang misi kearsipan itu pada misi Bapak yang ke-1. Apa itu? Artinya itu mewujudkan tata kelola pemerintah yang efektif dan layanan publik berkualitas, akuntabel dan kinerja tinggi. Seperti itu. Baik. Sepertinya udah cukup nih, udah jelas ya disampaikan oleh Ibu, dipaparkan. Kita sudah datang langsung ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesawaran, sudah lihat-lihat bagaimana sarana dan prasarananya, dan dijelaskan juga tentang eksistensi dari Dinas Perpustakaan sendiri, kearsipannya sendiri dengan segala tugas dan fungsi serta prestasi yang sudah diraih. Terima kasih Bu Halimah untuk waktunya Bu. Sama-sama, terima kasih juga. Kapan-kapan kami main ke sini lagi ya Bu. Siap ya. Kalau memang Ibu berkenan juga silakan untuk melihat buku. Artinya Bu, banyak sekali di sini. Terima kasih. Ilmu yang bermanfaat. Baik, terima kasih Bu dan pemirsa demikianlah. Iya, terima kasih juga kepada tim dari Rilis TV. Saya mengucapkan terima kasih dari Dinas Perpustakaan. Semoga
semakin meningkat kinerja kita ke depannya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian obrolan saya dalam Bupati Pesawaran Menyapa. Kali ini dengan narasumber yaitu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesawaran, Ibu Halimah Zakaria SEMM. Semoga obrolan ini bermanfaat dan jangan lupa masyarakat Pesawaran untuk datang ke kantor ini atau ke perpustakaan yang ada di Kabupaten Pesawaran di jam kerja ya. Jadi bisa menambah ilmu di sini, semua buku bisa dibaca di sini dan boleh dibawa pulang kalau kamu sudah punya kartu anggotanya. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Ya. Terima kasih kami ucapkan atas nama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesawaran atas penghargaan terhadap Saudara Des Julian MSI. Ya, artinya mengucapkan banyak terima kasih dari Perpusnas RI. Salam literasi. Literasi untuk kesejahteraan.